Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kembali lagi dengan saya, Evan. Untuk kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan atau pada bab dynamic routing OSPF. Di sini ada beberapa pembahasan materi kali ini. Pertama itu ada konsep dynamic routing, kedua ada pengenalan OSPF. Di sini juga ada OSPF pada prepare topologi. Di sini juga kita akan melakukan lab untuk 4 router dan juga untuk tes koneksi ini juga prepare untuk 5 routernya, dan yang terakhir itu ada SPD, tes koneksi dan distribute default route. Oke, untuk langsung saja pertama di sini kita masuk ke konsep dynamic routing. Untuk konsep dynamic routing di sini bisa lihat untuk routing dinamis itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing tabel secara otomatis. Nah, hal ini juga itu memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar atau juga tingkat tinggi ya. Nah, di sini juga ada contoh-contoh untuk terkait routing di sini. Dan itu ada IGP ya. IGP itu singkatan dari Interior Gateway Protocol. Dan di IGP di sini ada terdapat tiga contohnya. Yang pertama itu ada distance vector. Yang untuk distance vector di sini bekerjanya layaknya pemeliharaan untuk berdasarkan distance-nya atau berdasarkan jarak ya. Jadi dia akan melihat dari titik-titik yang ada percepatannya itu lewat mana. Dan misalkan di sini untuk link state. Nah, link state di sini berdasarkan dari penglihatan antara seperti bandwidth. Jadi dia menggunakan parameter seperti bandwidth ataupun cost, dan ya untuk instannya ini adapun terkait EGP ya, untuk EGP ini Exterior Gateway Protocol untuk pada yang berbeda di sini. Nah, di sini tuh memungkinkan perusahaan TCP ataupun yang sebagainya. Jadi di antara contohnya ada BGP ya. Jadi di sini pada kesempatan ini kita akan terkait dengan OSPF ya. OSPF di situ kita akan implementasikan pada topologi kita yang di sini. Oke, jadi seperti itu saja untuk konsep dynamic routing kali ini. Kita akan lanjut selanjutnya yaitu pengenalan OSPF. Oke, untuk pengenalan OSPF di sini kita bisa lihat untuk OSPF itu bukan banyak singkatan dari Open Shortest Path First ya. Ini OSPF ini adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP ya, Interior Gateway Protocol, dengan algoritma link state protocol atau yang bisa disebut dari LSR ya. Nah, untuk SPF di sini support IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, untuk cara kerja dari SPF di sini konsepnya itu adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth atau delay ataupun load-nya. Jadi untuk di sini rute yang dipilih itu sesuai dengan kecepatannya. Nah, OSPF itu sendiri merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatannya. Jadi di sini OSPF di sini tuh bisa jadi beberapa cakupan, bisa dibagi-bagi ya. Namun di sini kita hanya dalam cakupan saja, yaitu ada OSPF yang namanya backbone. Dan di sini juga untuk tingkatannya ini bisa diwujudkan dengan menggunakan sistem perkelompokan. Pengelompokannya itu area. Jadi pada nanti itu kita kan dengan dynamic routing pada SPF di sini dengan menambahkan topologi baru. Jadi semuanya jadi terdapat namanya SPF ya. Oke, jadi di sini untuk pada lab di sini kita bisa nyalakan terlebih dahulu untuk routernya. Jadi di sini kita bisa siapkan saja terlebih dahulu untuk routernya agar dia tingkat tidak terlalu cepat nantinya. Jadi nanti itu kita akan menambahkan topologi baru untuk konfigurasi yang namanya dynamic routing ataupun SPF di sini. Oke, jadi itu saja untuk pengenalan SPF ini. Untuk selanjutnya itu ada SPF prepare topologi. Oke, untuk prepare topologi kali ini sini kita langsung saja buka untuk webinar kita di sini, dan kita coba masuk ke router 1 di sini. Kita coba cek untuk IP address-nya. IP address di sini apakah tadi itu untuk alatnya sudah dimatikan, sekarang dinyalakan, apakah konfigurasi WAN-nya itu berubah. Kita coba cek IP address-nya, IP address print. Kita bisa lihat di sini 10.0.1.1.1.37.61. Oke, di sini ya, kita masih sama untuk IP address pada router satunya. Oke, di sini sebelum kita menghubungkan masuk ke semua satu persatu router di sini, ke aplikasi Winbox kita bisa root add dulu di command prompt, bisa run as administrator. Ya, di sini. Nah, di sini
kita connect di sini root add. Sini kita masukkan untuk IP-nya dari router 1 itu adalah 10.0.1.13.7. Nah, terakhirnya titik kosong. Selanjutnya masnya, nah masnya ini 194 yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya gateway-nya, nah gateway-nya itu adalah IP dari VNet-nya sendiri, yaitu ini 192.168.1.111. Oke, ini kita enter. Nah, sini sudah bagian oke. Kalau sudah, kita bisa masuk ke Winbox-nya. Jadi sini kita cari yang punya Winbox. Kita run host juga. Nah, di sini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja connect. Nah, sebelah sini sudah connect pada router 1. Selanjutnya kita akan connectkan juga untuk yang di router 2, router 3 dan juga router 4 dengan BitTorrent pada ataupun via router 1. Dan di sini kita klikkan more pada bawah join box. Nah, di sini kita masukkan IP address pada router 1, tapi di sini kita connect to Roman. Nah, jadi di sini untuk bagian router 2, kita klik untuk addressnya, kita connect. Kita tunggu di sini apakah bisa masuk ya. Nah, oke, di sini pada router 2 sudah terhubung ke Winbox ya di sini. Jadi itu terkendala sedikit disconnect. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan juga untuk router 3 via router 1 di sini. Kita klik more new Winbox, connect to Roman, kita pilih yang router 3. Kita connect media berarti juga, dan kita selanjutnya yang router 4. Kita mau Winbox, connect to Roman, router 4, connect. Oke. Semuanya ini sudah pada router-routernya sudah terhubung ke aplikasi Winbox di sini. Dan selanjutnya kita akan disablekan untuk konfigurasi static routing sebelumnya. Jadi kita di sini masuk ke menu IP routes. Nah, di sini kita akan disablekan untuk yang aktif static ini. Bisa kita klik di sini yang AS ya. Berbagian AS ini kita bisa disable. Kita bisa disablekan. Disable. Nah, sudah, kita lanjut ke router 2. Kita terklik semua IP routes yang AS 1 2 3 4. Sorry. Dari sini ke sini. Dari sini ternyata disable, coba disable. Selanjutnya yang router 3. Sudah router 3, IP route AS 1 di sini 11 ternyata 1 2 3 4. Oke, selanjutnya untuk yang router 4 juga. Router 4 IP routes yang AS ada 3, dan ini 2. Oke. Dan semuanya sudah disable untuk statiknya sudah disable semua. Jadi di sini kita hanya untuk beli topologi titik saja. Untuk konfigurasinya di selanjutnya. Di sini kita masuk ke bagian labnya router 4. Oke, pada kali di sini kita langsung saja buka untuk lab kita di sini. Kita buka Winbox untuk router 1. Dan di sini kita kemudian namanya itu OSPF. Pada bagian sini ya, pada bagian IP. Pada bagian di sini. Router 1 pada menu bagian routing. Cari yang namanya OSPF. Nah, di sini ya, kita di sini pada kita masuk ke menu network. Cari network di sini.
Oke, sebentar, mungkin di sini ada perbedaan versi untuk MikroTik-nya. Oke, di sini untuk Winbook atau MikroTik versi saya di sini menggunakan yang versi Mi 7 ya. Karena di sini untuk versi 7 itu berbeda dengan versi 6. Jadi di sini untuk menu SPF routing SPF-nya itu terdapat di interface template di sini. Tetapi sebelumnya kalian harus memasukkan terlebih dahulu untuk instansi ini. Di sini kalian bisa memasukkan saja secara default dan juga untuk areanya juga untuk kesinambungan backbone saja. Nah, di sini baru kita bisa menambahkan SPF-nya. Dan di sini kita bisa klik tanda add ya. Dan di sini kita langsung saja ke internet network di sini. Sebelumnya untuk kita bisa lihat untuk di sini untuk routersnya pada router 1 itu ada di sini berapa DC 1, 2 dan juga 3. Oke, ini ada 2 DC. Di sini kita bisa menambahkan yang IP 1.0 dan juga IP 10.0. Oke, jadi bisa tambahkan di sini. Untuk networknya itu kita bisa tambahkan yang di klien dulu yaitu 192.168.0/24, masukkan purpose-nya. Di sini sudah seperti ini saja, kita masukkan networknya saja, langsung kita apply dan kita oke. Dan kita tambahkan juga yang untuk 10.1-nya. Tambahkan 10.10.10.0/24. Ini kita play lalu oke. Jadi di sini untuk SPF-nya di router 1 itu terdapat hanya 2. Kita lanjut untuk SPF yang di router 2. Untuk router 2 sini terdapat ada 3 area AC. Jadi kita menambahkan IP yang 10.0 dan 10.20.0 dan juga ke kliennya ya 2.0 ya. Kita masuk ke menu routing OSPF di interface template kita tambahkan. Dan di sini juga saya sudah menambahkannya. Jadi di sini kita tinggal masukkan to networknya. Pertama yaitu kita tambahkan yang 10.0 terlebih dahulu. 10.10.10.0/24. Play oke. Tambahkan lagi network. Di sini kita tambahkan yang 10.20.20.0/24. Play oke. Selanjutnya yang menuju ke klien yaitu 2.0. 192.168.2.0/24. Sudah ini play oke. Sudah ada 3, 10, 20 dan 2.0. Selanjutnya untuk yang di router untuk router 3 di sini terdapat 2 DAC. Di sini kita menemukan 3 DAC. Langsung routing SPF tambahkan. Kita di sini kita tambahkan yang 10.20 ini. 10.20.20.0/24. Play lalu oke. Tambahkan lagi yang menuju ke kliennya itu 192.168.3.0/ sorry. Sini saya salah cek. 3.0/24 ke klien. Play oke. Tambahkan juga lagi yaitu yang ke 10.30 10.30.0 dan 24. Play oke. Oke, 3 yang sudah masukkan. Selanjutnya untuk yang router 4 sini terdapat 2 DAC. Kita masukkan IP yang 10.30 dan juga 4.1. Menu routing SPF tambahkan networknya yaitu 192.168.4.0/24. Play oke. Selanjutnya itu yang 10.30.30.0/24. Play dan oke. Ya, di sini oke semuanya sudah terkonfigurasi untuk OSPF-nya. Dan di sini kita bisa lihat pada menu routing table di sini. Nah, di sini ada terdapat namanya itu DAO. DAO ini itu adalah Dynamic Active OSPF. Berarti kita di sini sudah bisa ping ataupun sudah bisa berkomunikasi dengan networknya, yaitu antara router 2 dan juga router 3. Jadi di sini saya rasa untuk router 1 konfigurasi Dynamic Routing OSPF-nya ini sudah berhasil ya. Bisa kita cek juga untuk di router 2-nya pada menu IP route.
Ini juga sudah ada DAO, di sini 3, ada 2 DAO. Ya, selanjutnya masuk ke ketiga, IP routes. Sini sudah ada DAO, keamanan, dan juga tempat IP routes. Oke, di sini untuk tempat. Oke, di sini sudah semua. Oke, jadi seperti itu ya untuk SPF lab kali ini. Selanjutnya itu kita akan melakukan tes koneksi dan juga prepare network baru. Oke, langsung saja kita untuk pengujian koneksi dan juga prepare topologi barunya. Di sini kita masuk ke dashboard kita di sini untuk kita pengujian tes. Kita masuk ke window pada router 1, kita new terminal. Di password kita Ctrl C. Oke, dan di sini kita coba kita ping dari router 1 sini ke misalnya ke 10.30.30.2 ini ya, berarti router 4. Kita bisa ping 10.30.30.2. Kan video bisa reply tanya sini udah koneksi dengan 4. Selanjutnya kita coba untuk dari router 4 kita masuk ke window router 4, kita new terminal, kita Ctrl C. Nah, di sini kita coba ping di sini menuju ke router 2. Jadi IP-nya 10.10.10.2. Enter. Dan di sini reply. Dan saya sekarang coba untuk dari router 4 di sini dari 4 di sini misalkan VPC ini kan belum dinyalakan. Jadi sini kita bisa menemukan yang namanya SRC address. Jadi kita ping ke router 2 dari VPC 4 di sini. Jadi menggunakan SRC address. Kita ketikkan saja seperti ini. Lalu kita enter. Nah, dia reply juga berarti di ini bisa kita berkomunikasi. Selanjutnya kita akan melakukan topologi ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk mikrotik dan juga PVC-nya. Jadi di sini kita bisa, sini saya sudah nyalakan untuk mikrotiknya agar routingnya itu cepat. Kita bisa saya hubungkan untuk dari router 4 ke mikrotiknya di sini. Nah, di sini kita coba masuk ke mikrotiknya. Jadi kita coba masuk ke sini, akan loginnya admin, passwordnya kosong. Di sini bisa N, di password bisa Ctrl C. Dan di sini kalian bisa mainkan terminalnya agar dia bisa terenter. Kita coba cek untuk IP address-nya apakah IP address print. Nah, dia masih kosong ya. Di sini kita langsung ganti namanya untuk mikrotiknya jadi router 5 sistem identity set name itu router 5. Nah, dia sudah berganti menjadi router 5. Nah, sudah kita coba cek untuk IP network-nya. IP network print. Tulisan dia di sini sudah ada dan terhubung ke router 1 dan identitinya router 4. Oke, berarti sini sudah ada untuk IP network-nya. Dan kita bisa sambungkan antara mikrotik dengan VPC di sini. Kita save. Dan jangan lupa juga untuk kita mengganti sini display name-nya menjadi router 5. Sudah save. Jika seperti ini, kita buka lagi, kita akan setkan untuk romannya agar nanti bisa menghubung ke aplikasi Winbox. Yaitu kita ketikkan tool roman set enable yes. Ini kita enter. Coba cek di sini. Tool roman print. Nah, di sini sudah yes. Jadi di sini ya, bisa menggunakan aplikasi Winbox nantinya. Selanjutnya di sini kita coba untuk untuk kasih IP ya. Di sini untuk router 3 dia IP-nya itu adalah 10.40.40.40.1 pada router 3 di router 4. Dan untuk router 1 di router 5-nya itu 10.40.40.40.2. Dan untuk router 2-nya yaitu 192.168.5.1. Dan untuk IPv6 5-nya itu adalah 5.2. Dan saja di sini ya kita addressing terlebih dahulu.
yang di router 4 di sini kita tambahkan. Di sini kita bisa masuk ke Winbox saja pada router 4. Kita menu IP, selanjutnya addresses. Kita tambahkan IP-nya yaitu 10.40.40.1/24. Kita pilih interface-nya yaitu interface router 3. Play, lalu oke. Oke, sini sudah masukkan IP-nya. Selanjutnya kita akan konekkan router 5 ke Winbox via router 1. Di sini kita new Winbox. Sini connect to Roman. Sini kita pilih untuk router 5 connect. Oke, mungkin di sini kalau coba ulang lagi ya. Winbox di sini connect to Roman. Pilih router 5. Ini sudah connect. Nah, jadi sudah masuk. Ini sudah masuk ke router 5 ya. Nah, di sini kita lakukan addressing yaitu menu IP, addresses. Dan kita masukkan di sini kita masukkan untuk IP yang ada di 10 di address 1 yaitu 10.40.40.2. Kita sudah 24, masukkan ethernya itu ether 1. Play lalu oke. Tambahkan lagi yang menuju ether 2-nya yaitu 192.168.5.1/24. Oke, selanjutnya di sini untuk interface-nya ether 3, play lalu oke. Oke, di sini untuk addressing-nya sudah semua ya. Sudah semua tambahkan. Jadi di sini untuk prepare topologinya seperti itu. Kita akan lanjut materi selanjutnya yaitu akan melakukan OSPF lab 5 routernya. Nah, saja kita juga lab kita ataupun banyak lab di sini. Untuk di sini kita melakukan routing, jadi kita di sini tidak perlu melakukan routing semua, tapi di sini hanya ke laut ataupun device yang baru. Jadi melakukan routing ke device yang baru saja. Dan itu kita sudah melakukan addressing juga. Dan di sini kita ke router 4 ya. Pada Winbox masuk ke router 4. Di sini kita belum melakukan routing ke IP yang baru kita tambahkan yaitu 10.40.0. Jadi kita sini masuk ke routing ke OSPF. Di sini saya pakai interface template di sini kita tambahkan. Untuk di sini ada backbone dan kita masukkan networknya di sini itu adalah 10.40.40.0/24. Play oke. Jadi di sini kita hanya menambahkan satu saja pada router 4. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk ke yang di router 5-nya. Kita masuk ke router 5. Routing OSPF interface template. Oke, di sini belum terbuat. Untuk istilahnya kita buat terlebih dahulu. Backbone dan default. Play oke. Nah, baru di sini kita tambahkan pada interface template. Tambahkan di sini backbone. Kita masukkan networknya. Networknya itu adalah kita akan masukkan terlebih dahulu untuk 5.0 ini dan juga 10.40.0 itu. Kita tambahkan 192.168.5.0/24. Apply oke. Kita tambahkan lagi satu lagi yaitu yang 10.40.40.0/24. Play oke. Di sini kita perlu menambahkan 2 saja. Nanti lihat otomatis untuk routingnya akan terdaftarkan. Di sini kita coba cek untuk pada di router 1 menu routing IP route. Dan sini menu IP routes routable. Di sini kita bisa lihat kita cek apakah untuk yang 40.0 sudah ada dan untuk yang 5.0 sudah ada juga. Kita coba cek juga di router 2 IP routes. Bisa lihat yang IP 40.0 sudah ada, 5.0 sudah ada juga. Kita menuju router 3 IP
root. Kita lihat yang IP 40.0 sudah ada, IP yang 50.0 sudah ada juga. Kita coba cek yang di router 4 IP root. Itu yang 40.0 sudah ada, yang 55.0 sudah ada juga. Yang terakhir di sini pada router 5 IP root. Oke, di sini sudah terdaftar semua 40.0 dan juga 50.0. Oke, jadi itulah ya untuk keunggulan dari routing SPF kali ini. Jadi seperti itu, dia akan menemukan route. Jadi tetap perlu kita tambahkan semuanya bersatu. Jadi seperti itu untuk lab kali ini. Selanjutnya yaitu ada melakukan tes koneksi dan juga redistribute default route. Jadi di sini langsung saja kita buka untuk plan di sini. Kita akan melakukan tes pengujiannya dan juga redistribute-nya. Oke, di sini kita masuk ke router 4 di sini pada di aplikasi Winbox-nya. Kita bisa nyok terminal, masukkan proxy di sini kita akan melakukan pengujiannya ke misalnya di sini kita akan melakukan ping ke 10.1 ya. Ping 10.10.10.1. Kita enter. Oke, dia berhasil play. Dan sekarang kita coba ping ya. Nah, jadi di sini kita belum PPC-nya belum dinyalakan, tapi di sini kita melakukan share test. Jadi di sini kita akan coba pin dari PPC 1 menuju ke PPC 2 di sini. Di pin 192.168.2.1 research address. Lalu IP yang akan pingnya itu adalah IP PC 4 dan itu adalah 4.1. Kita enter dan di sini ada deploy berarti tanda jadi ya bisa berkomunikasi dengan router 2 atau PC 2. Oke, selanjutnya di sini untuk coba pengujian untuk di router 1 ya. Untuk di router 1 kita nyalakan terminal, kita Ctrl C. Nah, di sini kita coba pin dari router 1 ke 10.40.40.2 ini. Berarti maju ke router 5. Kita pin 10.40.40.2. Kita enter. Nah, dia replay berarti tandanya dia bisa berkomunikasi. Oke, di sini semua konfigurasi OSPF dinamik OSPF-nya sudah berjalan. Namun di sini ada terdapat untuk maupun dari sisi klien maupun dari routernya itu belum mendapatkan akses internet ya. Dari situ kita bisa konfigurasi untuk dia bisa mendapatkan akses internet. Oke, langsung saja tanpa perlu lama-lama. Kita di sini masuk ke router 1. Kita di sini masuk ke routing OSPF. Nah, kita masuk pada bagian tab instance ini. Nah, di sini kita bisa double klik. Nah, kan di sini saya memakai versi 7. Dan di sini otomatis tabnya itu berbeda. Kalian bisa klikkan saja, pilih saja pada menu originate default ini. Kalian pilih yang if installed, pilih yang ini. Selanjutnya yang resolution kita connected ini kita centang dan juga statiknya juga centang. Oke, selanjutnya kita apply. Sudah ter-apply, lalu oke. Cek lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa cek pada bagian pada menu routing. Pada menu ini IP route sebenarnya. Nah, di sini yang sudah mendapatkan untuk router 1 dan kita coba di router 2-nya. Kita bisa lihat dia ini terdapat report alatnya di sini sudah ada ya. Nanti di sana kita akan akses ke internet. Kita coba untuk yang router 3-nya. Nah, dia juga sama di sini ada. Selanjutnya untuk yang router 4 di sini ke command IP routes dia juga sudah ada. Ini command pilih router 5 dan juga sudah ada ya. Di sini sudah ada semua. Kita coba ping dari Windows dari router 5 di sini. Kita ke new terminal, kita Ctrl C. Kita bisa ping ke Google. IP-nya itu 8.4.8. Kita enter. Ya, dia replay, berarti dia sudah melakukan akses internet. Selanjutnya saya akan di sini coba ping 88. Kita misalnya dia ini 88 ini pingnya dari PC5 itu. Jadi PC5 ini bagaikan PC5 ya. Menggunakan SRC address. Lalu masukkan IP-nya PC5 itu 192.168.5.1. Ternyata ini juga sudah bisa untuk dari sisi PC-nya.
Dan kita coba juga untuk ping menggunakan domain yaitu google.com. Nah, dia ini belum bisa. Kenapa? Karena dia itu belum kita set untuk IP DNS-nya. Jadi kita bisa setkan saja IP DNS-nya. Sorry, IP set servers. Servers. Oh, bisa di sini. Kita coba apa? Sebentar di sini untuk oke, di sini kita lagi yaitu IP dan set ya. Nah, IP dan set servers. Teruskan IP google.com-nya. Enter dan kita coba ping lagi ke google.com. Oke, dia reply di sini berarti melakukan tes ke internet. Dan kita coba juga dari sisi PC. Misalnya di sini kita melakukan untuk PC 2. PC 2 di sini kita masuk PC 2, kita coba cek untuk IP-nya. Show IP, enter, dia masih kosong. Belum melakukan IP, kita bisa setkan IP-nya yaitu IP-nya itu adalah 192.168.2.2. 192 tapi 192.168.2.2/24 dan gateway-nya itu adalah 192.168.2.1/24. Kita enter. Oke, kita coba show IP. Oke, dia sudah menemukan IP-nya. Dan kita coba ping ke Google ataupun ping ke 88. 888. Oke, enter. Dia reply menemukan akses internet. Dan kita coba juga untuk ping ke google.com-nya juga. Domain-nya juga google.com. Nah, ini juga langsung bisa karena IP-nya juga IP DNS juga untuk kita set juga. Coba kita set IP DNS 8.8.8.8, enter. Kita coba ping google.com lagi. Nah, dia sudah reply, tayangannya di sini dia sudah terkoneksi ke internet ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk tes koneksi dan juga distributed voltage-nya. Itu juga untuk pembahasan terakhir untuk dynamic routing kali ini. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari saya. Yang mohon maaf bila kesalahan kekurangan kata. Mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.